Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang mencintaimu dengan cinta sejati meski saat ini terlanjur berpisah, ya. Orang mencintai dengan cinta yang sejati, berpisah bisa tidak? Bisa saja terjadi. Ya, dia mencintai dengan cinta yang sejati tetapi dia dihadapkan dengan situasi di mana misal orang tuanya yang begitu keras menolak kehadiran kita. Nah, sehingga dalam posisi yang membingungkan seperti itu, dia mengambil jalan tengah. Tidak berpihak kepada kita, tetapi juga tidak berpihak kepada orang tuanya. Maka kita akan melihat ciri-cirinya. Kalau ada orang yang mengatakan dia mencintai dengan cinta yang sejati, tapi dia tidak menunjukkan 3 ciri-ciri ini, maka dia tidak mencintai dengan cinta yang sejati. Kata-kata cintanya hanya di bibir saja, tapi tidak dari hatinya. Nah, cinta sejati, ciri-cirinya yang pertama, dia tidak akan pernah menerima perjodohan apapun yang diupayakan, yang diusahakan oleh orang tuanya. Tidak mau dia. Ya, tadi dia akan berusaha adil, tidak ke kita, tidak ke orang tuanya. Ya, pokoknya dia di tengah-tengah. Orang tuanya menekan untuk berpisah, oke, tapi pada sisi yang lain orang tuanya memaksa untuk dijodohkan dengan orang lain, dia juga tidak mau. Karena dia tahu persis, perpisahan itu sudah membuat kita sangat menderita. Apalagi sampai melihat dia menerima perjodohan dari orang tuanya, maka itu akan membuat kita double menderitanya. Orang yang mencintai dengan cinta sejati, kebahagiaan orang yang dia cintai adalah kebahagiaannya. Penderitaan orang yang dia cintai adalah penderitaannya. Bahkan ketika dia melihat kita menderita, dia jauh lebih menderita lagi. Nah, saat perpisahan itu terjadi, dia tahu kita menderita. Itu dia merasakan penderitaan yang lebih berat lagi. Beban batinnya, beban mentalnya lebih berat. Apalagi ketika dia menerima perjodohan itu dan dia melihat dengan perjodohan itu kita hancur berantakan, ya, hidup kita berantakan, tidak tentu arahnya, ya, kehilangan semangat dan seterusnya, dia akan jauh lebih menderita lagi. Nah, maka untuk menghindari itu, semua perjodohan yang diusahakan oleh orang tuanya akan dia tolak, ya, karena prinsipnya yang pertama itu, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan dia. Penderitaan kita, dia akan jauh lebih menderita, ya. Menolak perjodohan artinya mantan akan single, akan jomblo. Kita pun pada saat ini akan jomblo, ya. Yang kedua, mantan akan berjuang agar bisa punya kekuatan untuk kembali kepada kita. Jadi dia tidak tinggal diam begitu saja. Dia akan mungkin berdebat setiap hari dengan orang tuanya, berusaha meyakinkan orang tuanya, dan bahkan mungkin dia juga mengatakan kepada orang tuanya, kalau dia menikah, dia hanya akan menikah dengan kita. Kalau dia tidak menikah dengan kita, dia lebih memilih untuk jomblo selamanya atau tidak menikah, ya. Nah, itu namanya dia berjuang. Dia akan berjuang sampai kapan? Ya sampai orang tuanya memberikan restu, ya. Dan orang tua itu, ya, sekeras apapun
Ya, ketika melihat anaknya begitu gigih memperjuangkan keinginannya, ya orang tua manapun akan luluh hatinya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat misal ya, mantan katanya mencintai kita dengan cinta yang sejati, tetapi ya pada sisi yang lain dia menerima perjodohan dari orang tuanya, dia memilih bersama orang yang dipilih oleh orang tuanya, maka dia tidak mencintai dengan cinta yang sejati. Ya. Nah, jadi kenapa begitu? Dia menerima perjodohan itu menunjukkan bahwa dia tidak lagi berjuang agar bisa kembali kepada kita. Ya. Jadi orang tua itu puncak dari kebahagiaannya ya melihat anak-anaknya bahagia. Walaupun kebahagiaan mereka itu penderitaan mereka. Ya. Jadi kebahagiaan mereka, anak-anaknya itu adalah penderitaan bagi orang tua itu. Bisa saja begitu. Jadi contoh ya, agar anaknya bisa kuliah yang hebat, yang tinggi, yang biayanya besar dan mahal, orang tuanya berkorban. Kalau perlu makan cuma sekali sehari. Ya, tidak beli baju baru. Kalau ada yang robek dijahit, ya tidak beli sepatu baru untuk bekerja, dilem saja kalau ada yang bolong dan seterusnya. Berangkat kerja naik kendaraan umum untuk menghemat biaya bensin dan seterusnya. Mereka menderita agar anak-anaknya bahagia, lebih hebat daripada mereka. Nah, itu orang tua itu seperti itu. Ya, tadi kan dia tidak suka, orang tuanya tidak suka kepada kita. Tapi kalau dia melihat anaknya betul-betul gigih memperjuangkan kita, ya dia akan mengalah. Ya, yang penting melihat anaknya bahagia, walaupun bagi mereka melihat anaknya ini bersama kita, ya mungkin mereka menderita. Ya, tapi itu orang tua biasanya seperti itu. Jadi ketika mantan itu mau memperjuangkan kita sungguh-sungguh, umumnya biasanya ya orang tuanya akan ngalah. Ya. Nah, ketika misalnya mantan yang kalah menerima perjodohan, artinya ya mantan tidak pernah memperjuangkan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selama perpisahan itu terjadi, mungkin dia membatasi diri, berkomunikasi dengan kita, kontak kita, dan seterusnya. Tetapi dia tidak membatasi diri untuk berkomunikasi dengan circle kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita, semuanya masih baik. Bahkan mereka jadi tempat curhat. Ya, jadi misal dia curhat kepada saudara kita, adik kita, bahwa dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia hanya mau menikah dengan kita dan dia tidak akan pernah menikah kalau tidak menikah dengan kita. Dia curhat kepada adik kita. Tujuannya apa curhat kepada adik kita? Ya biar adik kita cerita kepada kita, sehingga kita tahu bahwa dia masih terus memperjuangkan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi gitu ya. Kalau ada 3 tanda ini, mantan mencintai kita dengan cinta yang sejati. Ya, dan cinta yang sejati selalu saya katakan, sesulit apapun jalannya, dia akan bisa menemukan jalan untuk kembali bersama-sama lagi. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.